warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinyalakan dulu Bu ininya kameranya Bu. Oke, Bu Rohmawati sudah, Bu Lastiani sudah, Bu Bariroh, Bu Ade, kemudian Bu Niak ya. Sudah 14 yang bergabung. Total berapa ya Bu? 16 ya Bu? 17 Pak. 17, oke, berarti kurang 3, tapi nggak apa-apa kita mulai saja, nanti yang lain bisa bergabung. Jadi untuk web yang pertama ini nanti kita diskusikan terkait dengan jadwal ya Bu. Jadi jadwal yang saya terima itu dari UT itu untuk Pokja Sirampok itu hari Sabtu. Cuma saya tidak tahu kenapa ada perbedaan di di jadwal yang Bapak Ibu terima ya. Jadi kalau di Ibu itu kan jadwalnya Minggu jam 13 lagi ya Bu. Benar ya Bu? Nah, kita mungkin kita coba sepakati dulu Bu. Kalau misalnya hari Sabtu, kira-kira ibu-ibu sekalian keberatan atau tidak Bu? Hari Sabtu saja. Hari Sabtu nggak apa-apa Pak. Jam 10. Jam berapa? Jam berapa Pak? Hari Sabtu jam. Bapaknya bisa berapa? Ya, kalau Sabtu saya sih libur Bu. Jam 1. Jam 1 ya Bu. Ya, jadi kalau dijadwalkan memang jam 1 ya Bu. Ya. Jangan jam 1 Pak, pada tidur. Jam 10 aja. Nggak apa-apa Bu, kan sambil tiduran nggak apa-apa, nanti dengerin. Ya. Jadi kita sepakati Sabtu jam tetap pakai jadwal yang saya dapatkan dari UT saja ya Bu, jam 1 ya Bu ya. Oke Pak. Nanti saya sampaikan ke Bu Siswati Bu. Iya. Jadi karena kalau misalnya hari ini ternyata saya merasakan tadi pagi jam 8 sampai jam 10 ngomongnya ya Bu. Jadi 2 jam ngomong, kemudian tadi jam 13 sampai jam 3 ya, ngomong juga 2 jam full. Wah, ternyata berat sekali Bu, ngomong pada 2 jam penuh itu luar biasa beratnya. Ya, jadi kita tetap pakai hari Sabtu saja ya Bu ya. Jadi nanti Sabtu saya sekali, kemudian nanti Minggu saya 2 kali. Jadi lebih maksimal nanti Bu. Ya, apalagi nanti 2 minggu lagi kan kita mau puasa Bu. Kalau misalnya sampai sore juga energinya luar biasa yang harus dikeluarkan. Seperti itu ya Bu, terima kasih. Jadi nanti kita mulai untuk web yang keduanya hari Sabtu sesuai jadwal dari UT, nanti saya sampaikan ke Bu Siswati. Nah, kita akan mulai. Jadi untuk web yang pertama ini ya, saya share screen dulu. Sudah terlihat layarnya saya Bu? Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi Oke, jadi perkenalkan saya Lasmedi Afwan, tapi bisa dipanggil Lasmedi, bisa dipanggil Afwan, bisa dipanggil Medi, atau bisa dipanggil dengan singkatan LA. Jadi Lasmedi Afwan itu LA singkatannya ya. Inisialnya LA. Jadi teman-teman biasanya manggilnya Pak LA gitu ya. Karena lebih mudah untuk diucapkan gitu. Nah, jadi semester ini saya mengampu mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Kalau semester kemarin itu saya mengajar mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, ini profil pribadi saya. Jadi saya tinggal di perumahan Gria Kober Indah di Purwokerto. Itu dekat stasiun Purwokerto ke utara itu nanti ada perumahan namanya perumahan Gria Kober Indah. Ini alamat email saya dan ini nomor handphonenya saya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya, diskusi terkait dengan teknik penulisan karya ilmiah, nanti Bapak Ibu bisa email atau bisa lewat WA. Kemudian aktivitas sehari-hari saat ini saya sebagai tenaga pengajar atau staf pengajar di jurusan Informatika Universitas Jenderal Sudirman yang ada di
Purbalingga. Jadi ada kampus Purbalingga, kampus Blatter itu ya. Nah, ini kemudian terkait dengan mata kuliah ini, apa yang akan kita bahas selama 8 kali pertemuan ini atau 8 kali tatap muka to web ini. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait dengan hakikat dan karakteristik dari karya ilmiah. Nanti ketika kita berbicara hakikat, ya, maka nanti kita akan berbicara mengenai apa itu karya ilmiah, kemudian tujuan, dan apa dan tentang apa, kemudian bagaimana ya, bagaimana atau tujuannya, kemudian manfaat dari karya ilmiah tersebut. Kemudian karakteristik dari karya ilmiah seperti apa nanti kita akan bahas di modul 1 ini. Kemudian modul 2 kita akan membahas mengenai persiapan penulisan karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu harapannya itu nanti bisa menulis sebuah karya ilmiah. Ya, karya ilmiah yang nanti bisa digunakan untuk mempublikasikan penelitiannya, kemudian digunakan sebagai syarat kelulusan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian modul 3 kita berbicara memanfaatkan pustaka dalam penulisan karya ilmiah. Modul 4 komponen-komponen dari karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu ada komponen-komponen penyusunnya apa saja gitu ya. Yang umum, kemudian menulis karya ilmiah. Jadi kita akan menulis karya ilmiah. Kemudian melakukan review. Jadi sebuah karya ilmiah itu perlu direview. Dibaca, direview, kemudian kalau misalnya ada kesalahan diperbaiki, yang harus direvisi kita revisi, kemudian dilakukan finalisasi, disesuaikan dengan layoutnya, template-nya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bisa dalam bentuk diseminasi, atau kita seminarkan, atau bisa bentuknya kita publikasikan ke jurnal atau ke proceeding. Nah, ini yang akan kita bahas di 8 kali pertemuan. Kemudian terkait dengan to web, ya, jadi ada 3 kali tugas nantinya. Nanti di setiap pertemuan 3, 5, dan 7, saya akan menyampaikan tugas yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk penilaian nanti untuk to webnya 50% itu nilainya, kemudian nilai UAS itu 50%. Jadi saya pegang peran di sini untuk to webnya itu 50% saja, kemudian 50%-nya nanti dari UT melalui UAS yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian minimal kehadiran untuk to web ini 3 kali. Ya. Jadi kalau sekarang kan Bapak Ibu sudah hadir, berarti sudah 1. Berarti kalau misalnya 3, 5, 7 hadir berarti 4. Ya, berarti sudah memenuhi. Kemudian nanti kita punya suplemen tambahan, sebagai suplemen, nanti Bapak Ibu bisa mengakses di lms.ut.ac.id. Jadi semua materi akan saya publikasikan di sana. Kemudian tugas nanti juga akan dikirimkan di sana. Hanya saja sampai saat ini saya belum bisa masuk ke lms.ut.ac.id mungkin karena memang datanya belum ditambahkan di lms.ut.ac.id. Tapi nanti kalau misalnya sudah, nanti kita bisa akses bersama di sana. Nah, itu sebelum kita masuk ke modul pertama, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan Ibu-ibu. Silakan Bu, kalau ada yang ingin bertanya. Bu Sobihatun, Ismi, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu. Silakan Bu Sobihatun. Ada pertanyaan, Bu? Bu Mas Nunah, ada pertanyaan dulu, Bu? Oke, kalau belum ada, mungkin saya yang bertanya, Bu. Saya yang bertanya. Ibu-ibu sekalian sudah pernah menulis karya ilmiah, Bu? Atau artikel ilmiah, Bu? Belum pernah, Pak. Oh, Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah sama sekali ya, Bu ya? Oke. Baru tahu judulnya. Baru tahu judulnya ya, Bu. Baru tahu judulnya teknik penulisan karya ilmiah. Ternyata karya ilmiah itu ada teknik penulisannya ya, Bu. Baik. Karena belum baru pertama kali menulis atau belum pernah menulis ya.
ini baru pertama kali mendengar. Nah, nanti kita akan melihat terlebih dahulu modul yang ada di yang sudah dipegang. Jadi modul 1 itu ada hakikat dan karakteristik dari karya ilmiah. Jadi ketika kita berbicara hakikat, ya, hakikat ini tentu kita akan berbicara apa? Apa itu karya ilmiah? Jadi apa, kemudian mengapa, kemudian bagaimana. Nah, jadi seringkali apa, mengapa, dan bagaimana ini ditafsirkan sebagai definisi dari karya ilmiah itu. Kemudian mengapa, yaitu berarti kita bisa artikan sebagai tujuannya, tujuan kenapa kita perlu menulis karya ilmiah. Kemudian bagaimana, ya mungkin fungsi atau manfaatnya. Nah, jadi kita akan lihat terlebih dahulu yaitu apa itu karya ilmiah. Nah, sebelum kita melihat definisi dari karya ilmiah, mungkin ibu-ibu sekalian bisa lihat di modul. Di modul 1 itu ada beberapa kutipan. Jadi ada beberapa kutipan yang nanti bisa kita kategorikan apakah ini termasuk ke dalam karya ilmiah atau tidak. Semuanya sudah punya modul, Bu? Sudah pegang modul, Bu? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, kalau sudah, coba ya, kita baca untuk kutipan yang pertama. Nah, kutipan pertama ini ada kutipan, pemerintah tampaknya sudah memperkirakan kalau kebijakan likuidasi perbankan nasional yang diumumkan pada Sabtu yang lalu akan mengundang protes. Jadi ini kutipan yang diambil dari sebuah harian Republika tanggal 16 Maret tahun 1999. Jadi ini tentang perbankan. Jadi likuidasi perbankan gitu ya. Nah, ini kutipan 1A. Kemudian kutipan 1B. Nah, nanti kutipan 1A ini bisa dikatakan sebagai karya ilmiah atau tidak, nanti kita lihat. Kemudian 1B, ya. Kutipan 1B, perbankan siap memberikan kredit dengan suku bunga relatif rendah untuk sektor-sektor unggulan. Jadi ini masih sama perbankan juga tentang suku bunga. Dikutip dari Harian Kompas juga. Ini 1B. Kemudian kalau kita baca kutipan yang kedua, Rini bermimpi sedang tidur di samping Lisa yang masih kecil. Jadi mimpinya sedang tidur di samping Lisa yang masih kecil, yang punya kebiasaan kalau tidur tak pernah tenang dalam satu posisi, melainkan berputar-putar. Kemudian dan seterusnya ya. Ini dari Nova nomor 573 ya. Edisi 11 tahun 1999, 21 Februari. Ini kutipan yang kedua. Apakah dikategorikan sebagai karya ilmiah? Nanti kita lihat. Nah, kutipan yang ketiga. Kalau kutipan yang ketiga ini sedikit berbeda. Kalau misalnya Ibu lihat gaya bahasanya berbeda sekali, Bu. Jadi kalau pada kutipan yang ketiga ini, peningkatan kompetensi profesional di Indonesia merupakan hal yang penting dalam rangka pembinaan tenaga kerja. Berarti kan sebenarnya dari kutipan ini kita bisa membaca ada permasalahan pada kompetensi profesional di Indonesia. Berarti kompetensi profesional di Indonesia masih rendah. Maka perlu dilakukan pembinaan tenaga kerja. Ada usaha yang dilakukan. Apa usahanya? Berbagai usaha dilakukan, diantaranya adalah pemanfaatan BLK. Ini solusi yang ditawarkan. Nah, kalau ini dikutip dari, beda bukan sumber harian lagi, tapi dari Jurnal Studi Indonesia. Begitu juga dengan 3B. 3B ini dikutip dari Jurnal Pendidikan. Nah, kalau yang keempat, ini dari Kompas. Nah, kalau menurut ibu-ibu sekalian, kira-kira yang masuk ke dalam kategori karya ilmiah dari kutipan-kutipan tadi, yang mana saja, Bu? Kira-kira yang mana, Bu? A sama 3B, Pak. 3A sama 3B ya. Nah, jadi yang termasuk ke dalam karya ilmiah itu adalah 3A dan 3B. Kalau kita lihat dari sumber kutipannya pun juga sudah terlihat bahwa dia kutipannya dari jurnal. Jadi biasanya karya ilmiah itu dipublikasikan, Bu. Dipublikasikan di jurnal, baik jurnal nasional, internasional, atau diseminarkan di proceeding di konferensi nasional maupun di konferensi
internasional. Biasanya dia menyebutkan kutipannya itu berasal dari jurnal mana gitu ya. Artikel nomor berapa, edisi volume berapa gitu ya. Nah, jadi 3A dan 3B itu adalah karya ilmiah. Sedangkan yang lain itu ya hanya kutipan dari harian Kompas, harian Republika yang ditulis oleh wartawan. Dan wartawan itu mengemukakan apa yang dilihat dan didengar. Ya, mungkin juga yang dipikirkan oleh karyawan tadi. Jadi sangat subjektif sekali. Jadi menurut opini atau pendapat atau pandangan dari wartawan tersebut. Nah, jadi nomor 3A dan 3B ini termasuk ke dalam karya ilmiah. Jadi karena karya ilmiah itu kan biasanya nanti ada permasalahan, ada masalah, ada cara untuk mengatasi masalahnya atau solusi yang ditawarkan. Kemudian ada hasilnya. Hasilnya seperti apa? Nah, dari sini kita bisa tahu apa sih karya ilmiah, ya. Jadi karya ilmiah adalah satu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Jadi kita garis bawahi dua ini, sistematis dan sifatnya ilmiah. Jadi sistematis itu ya berurutan gitu ya, ada langkah-langkahnya gitu, ada langkah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kita memperoleh sebuah hasil. Jadi kalau sistematis itu bahwa karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan tertentu sehingga ada kaitannya antar bagian-bagian tersebut sangat jelas dan padu. Jadi misalnya saya contohkan seperti ini, Bu. Jadi di sini sudah ada contoh karya ilmiah. Nah, ini ada sistem secara sistematis dia. Bahwa ada pendahuluan ya. Kita menyebutkan dulu ada pendahuluan. Pendahuluannya apa? Pendahuluan yang melatar belakangi penelitian ini. Ya, pendahuluannya, kemudian gagasan yang dia sampaikan, dia mau solusinya seperti apa gitu ya. Kemudian di sini ada metode penelitiannya. Dia melakukan penelitian dengan judul apa? Upaya peningkatan kompetensi guru dalam menyusun desain pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada tahapan yang dia lakukan. Tahapannya ada siklus 1, siklus 2, kemudian ada data yang dia gunakan gitu ya. Nah, ini sistematis sekali. Nah, itu karya ilmiah. Jadi ada urutan-urutan yang harus kita kerjakan atau harus kita selesaikan. Dan antara urutan satu dan yang lainnya itu saling berkaitan. Jadi untuk urutan yang pertama ada hasilnya, hasil yang dari urutan pertama ini nanti akan menjadi input bagi urutan yang kedua dan seterusnya sampai didapatkan sebuah kesimpulan. Jadi sangat sistematis sekali. Itu karya ilmiah. Ada judul, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada metode penelitiannya, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan gitu ya. Ada saran juga kalau misalnya mau ditambahkan saran. Kemudian ada daftar pustakanya. Nah, ini yang dikatakan sistematis tadi. Jadi dia sebuah tulisan atau karangan yang sifatnya sistematis tadi. Kemudian harus bersifat ilmiah yang kedua. Jadi bahwa karya tulis tersebut menyajikan satu deskripsi gagasan, argumentasi. Jadi kita bisa argumentasi, pendapat, atau pemecahan masalah yang didasarkan pada berbagai bukti empirik. Jadi kita empirik ini ya berarti melalui percobaan-percobaan, menggunakan metode atau pendekatan, kemudian bisa juga merupakan hasil dari kajian teoritis. Jadi Ibu baca misalnya referensi, baca jurnal, kemudian baca artikel-artikel ilmiah, ya kemudian itu bisa dijadikan sebagai kajian teoritisnya. Nah, sehingga para pembaca dapat merunut atau melacak kebenaran bukti empirik atau teoritis yang mendukung gagasan tersebut. Jadi kalau misalnya berupa gagasan, berarti kan nanti di sana ada teori-teorinya dari siapa? Di daftar pustaka itu akan muncul. Oh, menurut si A, si B, si C, dan seterusnya, sini ada banyak daftar pustaka yang dijadikan sebagai rujukan kita dalam penelitian tadi. Kalau misalnya penelitiannya adalah kajian teoritis atau misalnya literatur review atau studi review gitu ya. Nah, itu yang dikatakan ilmiah tadi. Jadi dua hal tadi, bahwa dia tulisan yang bersifat sistematis dan yang kedua adalah yang bersifat
ilmiah tadi. Nah, kemudian ini ya pendapat lain menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan sini, yang menyajikan fakta, ada faktanya, ada datanya, yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi ada metodologi, ada tata cara penulisan yang baik dan benar, ada kaidahnya. Nah, ini menurut Brotowijoyo. Nah, ini definisi dari dari karya ilmiah. Sampai di sini bisa dipahami terkait dengan definisi karya ilmiah nih, Bu. Silakan, Bu. Bu Lastiani. Bu Lastiani, Bu Bariroh, ada pertanyaan dulu, Bu, silakan. Bu. Ada, Pak. Ada. Bu Ade ada pertanyaan. Berarti karya ilmiah itu yang terjadi di lapangan gitu, Pak. Yang gitu. Kalau karya ilmiah. Ya, jadi karya ilmiah itu ya sebenarnya tidak hanya kejadian yang di lapangan ya, Bu ya. Jadi Bu misalnya tadi kalau kajian teoritis ya, ada teori-teori ya, misalnya teori tentang A, teori tentang B, teori tentang C, yang membahas tentang suatu hal gitu ya, pemecahan tentang suatu permasalahan. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai karya ilmiahnya kita. Jadi kita misalnya ada permasalahan yang sama, tapi diselesaikan dengan menggunakan teori yang berbeda. Nah, kemudian Ibu tulis bahwa menurut pendapat teori A, teori B, teori C, ini. Kemudian Ibu menyampaikan sebuah gagasan. Halo, Bu? Oke, suara sempat terputus ya, Bu. Jadi gagasannya tadi, gagasannya Ibu nanti berdasarkan teori-teori yang tadi, bahwa Ibu bisa mengusulkan pendekatan lain untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi masalah yang sama, tapi bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya, nah tidak harus data di lapangan, tapi kalau misalnya data di lapangan boleh, misalnya Ibu kan PGSD atau PAUD gitu ya, datanya siapa? Datanya siswa. Siswa misalnya bagaimana caranya memotivasi siswa gitu ya, atau melihat adakah dampak pemberian sapaan, pemberian pujian, kemudian motivasi terhadap minat belajar siswa gitu ya. Nah, jadi itu bisa dijadikan sebagai penelitian. Ya. Bisa dijadikan seperti penelitian. Seperti itu, Bu. Ada pertanyaan lagi? Belum ya? Nah, sekarang kita lihat, Bu. Jadi, ada beberapa ciri-ciri dari karya ilmiah ini. Ya, nah, sebelum kita ke ciri-ciri dari karya ilmiah, nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa sebenarnya kita sudah melihat ini adalah karya ilmiah. Kalau misalnya mau lebih lengkap, saya mau lihat jurnal-jurnal yang ada. Nanti Bapak Ibu bisa akses di sini, Sinta Ristek Brin. Ini ada daftar jurnal yang sudah terakreditasi oleh Sinta. Jadi Indonesia sudah punya jurnal yang diakreditasi, ya. Nah, jurnal ini akreditasinya biasanya Sinta 1, jadi Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi semakin tinggi atau semakin besar Sintanya, maka akreditasinya semakin kecil gitu ya. Berarti kalau Sinta 1 ini nomor 1 peringkatnya, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Artinya peringkat 1 sampai 6. Jadi kalau misalnya terkait dengan jurnalnya kita, Ibu pengen jurnal pendidikan misalnya ya, tinggal cari saja nanti pendidikan, terkait dengan pendidikan. Pendidikan, nah sini ada. Mau cari pendidikan yang Sinta 1, ini ada banyak dari UNS, dari UNY, dari UNJ, dari Universitas PGRI Palembang, ini masuk ke Sinta 2 gitu ya. Sinta 1-nya aja untuk pendidikan hanya 1.
hanya 2, dari UNS sama dari UNY, Cakrawala Pendidikan dan Pendidikan IPA Indonesia. Nah, kalau kita lihat nih, di sini di Cakrawala Pendidikan, nah kan bisa lihat nih jurnal-jurnal, artikel-artikel yang sudah diterbitkan. Ada sini Higher Order Thinking berbasis pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar berorientasi pembentukan karakter siswa. Jadi kalau kita lihat artikelnya, ya kita bisa lihat artikelnya nih. Nah, kita lihat artikelnya. Nih seperti ini. Kan ada masalah kan? Penelitian tindakan ini ditujukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan berorientasi pembentukan karakter. Berarti ada problem di sana. Problemnya apa? Karakter. Ya, berarti kan ada permasalahan pada karakter yang berdampak pada aktivitas dan hasil belajar siswa. Ya. Nah, kemudian pembelajaran menggunakan HOT tadi, ya, berbasis pemecahan masalah. Kemudian subjeknya ada siswa kelas 3, ini datanya. Kemudian temuan penelitiannya, hasil belajarnya meningkat menjadi 73,80, melebihi target. Kemudian ada siswa dan seterusnya. Nah, ini abstraknya. Jadi bahwa penelitian ini menggunakan metodenya apa, permasalahannya apa, kemudian di sini ada metode penelitiannya ya. Ya. Ini ada metode kan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, jadi ini sebenarnya sudah masuk ke artikel ilmiah atau karya ilmiah. Ada daftar pustakanya juga gitu ya. Daftar pustaka ini dia menggunakan berbagai macam style. Ada yang nanti IEEE, ada yang Harvard, ada yang menggunakan stylenya APA gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan IOP dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan template dari jurnal tersebut. Jadi jurnal tersebut menggunakan style citasi atau style daftar pustaka seperti apa. Nah, sekarang kita balik ke sini. Bahwa sebuah karya ilmiah itu memiliki ciri-ciri. Jadi yang pertama adalah yang disajikan adalah pengetahuan. Jadi dia menyajikan pengetahuan. Pengetahuan ya. Jadi dengan ketika orang sudah membaca itu mereka mendapatkan pengetahuan baru dari penelitian yang ibu-ibu sudah lakukan. Kemudian sistematika mengikuti cara tertentu. Jadi ada sistematikanya. Jadi setiap jurnal, setiap artikel yang akan dipublikasikan di jurnal, pasti dia harus mengikuti aturan dari jurnal tersebut atau aturan dari proceeding tersebut. Jadi ada formatnya, ada template. Oh, harus ada formatnya IMRAT misalnya. Harus ada introduction, metodologi, kemudian result and diskusi, kemudian ada kesimpulannya. Nah, kalau yang lain seperti daftar pustaka itu ya nanti harus tetap dicantumkan. Tapi ada formatnya yang IMRAT atau ada yang modelnya misalnya introduction, kemudian related work atau pekerjaan yang sejenis yang sudah dilakukan, kemudian metodologi, kemudian result sendiri, diskusinya juga sendiri, ada kesimpulan. Nah, itu jadi isinya berupa pengetahuan. Jadi setelah orang baca itu ternyata dengan menggunakan high order thinking ini yang berbasis pada pemecahan masalah itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Itu pengetahuan sistematis. Kemudian menggunakan bahasa yang baku. Ya, bahasa yang digunakan itu baku, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu baca di sini kan penelitian tindakan ini ditujukan tidak ada kata dia, kata pengganti, kata kalian, kata Anda dan lain sebagainya itu tidak ada di sini. Ya, karena dia menggunakan bahasa yang baku. Kalimatnya kalimat baku, ya. Kemudian menggunakan bahasa yang teknis yang terkait dengan bidang. Jadi kalau misalnya di sini kan kalau pendidikan yang ada karakter, ada mata pelajaran IPA, ada hasil belajar, aktivitas belajar, ya. Ada istilahnya RSBI, ya. Ini kan istilah-istilah yang ada di dunia pendidikan, kemudian ada istilah macam-macam yang ada di dunia pendidikan. Jadi biasanya menggunakan bahasa yang baku dan sifatnya teknis untuk kalangan tertentu. Jadi kalangan pendidikan,
kalangan misalnya ilmuwan IPA, kemudian kalangan misalnya elektro. Nah, itu menggunakan bahasa-bahasa yang ada di kalangan mereka sendiri, kalangan tertentu. Jadi istilahnya teknis. Kemudian denotatif. Ya, maknanya ya sebenarnya maknanya yang umum ya, tidak menggunakan kiasan itu ya. Kalau cerpen, kemudian majas itu kan dia menggunakan kiasan-kiasan. Tapi kalau pada karya ilmiah tidak, dia harus menggunakan makna yang sebenarnya. Tidak ada kiasan di sana. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah pengetahuan didasari oleh fakta dan teori-teori. Jadi pasti ada fakta dan teori. Jadi tadi faktanya apa, teorinya apa. Ini kan ada salah satu pendekatan pembelajaran untuk RSBI menurut Haryanto adalah harus menggunakan HOT tadi. Higher Order Thinking tadi. Jadi ini menurut si Haryanto. Nah, ini kan teori menurut si Haryanto. Haryanto 2011. Jadi dia sudah melakukan penelitian itu harus menggunakan HOT ini. Nah, kalau misalnya kita lihat Haryanto di daftar pustakanya kan sudah muncul nih Haryanto. Nah, ini tahun 2011 bahwa dia sudah melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Pembelajaran pada Sekolah Bertaraf Internasional. Oke. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, ciri yang berikutnya adalah harus didasari oleh fakta dan teori. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah mengandung kebenaran yang objektif dan jujur. Jadi, kita sebagai penulis atau kita sebagai peneliti harus objektif, ya, bahwa penelitian yang kita lakukan objeknya jelas, ya, datanya jelas, kemudian tahapannya jelas. Jadi, kalau objektif itu, kalau penelitiannya kita diulang oleh orang lain menggunakan objek yang sama, jumlah data yang sama, metode yang sama, harusnya menghasilkan hasil yang sama. Berbeda kalau misalnya subjektif. Kalau subjektif itu sangat tergantung sama orang yang melakukan. Jadi tidak boleh penelitian itu subjektif, jadi harus objektif. Dan harus jujur, apa adanya. Jadi kalau misalnya kita menemukan hasilnya seperti ini, maka harus disampaikan, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi harus yang jujur. Tidak boleh misalnya memanipulasi datanya, memanipulasi hasilnya seperti ini, kemudian ternyata tidak seperti itu. Biar hasilnya lebih baik, kita modifikasi. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini beberapa ciri dari karya ilmiah. Sampai di sini silakan, Bu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Pak, Ya, silakan, Bu. kalau Paham. misalnya penulisan karya ilmiah seperti ini sih nanti jadi sebuah buku apa hanya diterbitkan di media-media itu internet Jadi kalau misalnya nanti? karya ilmiah yang kita tulis itu nanti akan kita terbitkan di jurnal atau di proceeding, Bu. Nah, kalau misalnya mau dijadikan buku, bisa. Cuma nanti akan dikembangkan. Karena karya ilmiah itu biasanya dibatasi sama jumlah halaman. Jadi misalnya maksimal ada yang 10 halaman saja, minimal ada yang 5 halaman, 5-10 halaman. Itu. Nah, kalau misalnya mau dijadikan buku, berarti nanti akan dijadikan beberapa chapter. Jadi misalnya di awalnya kita kasih pendahuluan yang kita dapatkan dari referensi-referensi yang sudah kita dapatkan tadi. Misalnya definisi A, definisi B, definisi C, dan seterusnya kita di bab 1-nya. Bab 2-nya mungkin membahas masalah metode-metode yang kita lakukan. Kita jelaskan secara detail. Bab 3-nya baru pembahasan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya hasil penelitian itu mau dijadikan sebagai buku, bisa. Mau dijadikan sebagai sebuah artikel, ya sangat bisa gitu ya. Jadi nanti umumnya karya ilmiah itu ya dipublikasikan, Bu, dalam bentuk jurnal atau proceeding. Ya. Seperti itu, Bu. Nur Hasirah. Terus kalau modul teknik penulisan karya ilmiah itu sendiri bisa dikatakan karya ilmiah apa buku apa gitu? Kalau ini buku, Bu. Lebih ke buku kita. Kita katakan sebagai apa, buku ya. Ya. Berarti kalau modul ini bedanya cuma halaman ya Pak, kalau penulisan karya ilmiah itu ya, terbatas halamannya. enggak ya, sebenarnya kayak gini, Bu. Kalau di jurnal itu memang dibatasi jumlah halaman ya, Bu.
Nah, kalau seperti ini, kalau Ibu lihat ini buku ya, textbook sebenarnya, Bu. Buku panduannya kita. Tapi di buku panduan ini kalau Ibu bisa lihat bahwa setiap subbab itu ada daftar pustakanya. Ya, kalau misalnya di modul 1 itu ada Iya. daftar pustakanya ya, Arifin, misalnya penulisan karangan Iya, ilmiah, daftar karena bisa jadi di sana kan tadi ada Broto Wijoyo. Jadi definisi karangan ilmiah menurut Broto Wijoyo. Berarti kan Broto Wijoyo itu dijadikan sebagai rujukan pada buku ini. Kemudian ada Zainal Arifin pada tahun 1993 menyebutkan ada 6 manfaat dari manfaat dari karya ilmiah gitu ya. Di halaman 1.11. Nah, ini sebenarnya buku itu kan juga harus ada referensinya. Tapi ini bukan dikatakan sebagai karya ilmiah gitu ya, Bu. Ya. Nggih, Oke. makasih Pak. Biasanya kalau karya ilmiah itu kan hasil dari penelitiannya kita, kemudian ada permasalahan di sana. Di penelitiannya kemudian diselesaikan. Silakan ada lagi, Bu. Berarti kalau misalkan kita meneliti permasalahan di kelas, terus kita membuat karya ilmiah itu bisa ya Pak ya? Bisa, sangat bisa, Bu. Kalau Ibu misalnya di kelas itu ada penelitian tindakan kelas, kemudian Ibu tuliskan latar belakangnya, permasalahannya, kemudian solusi yang Ibu tawarkan, pembahasannya, kemudian kesimpulannya dari apa yang sudah Ibu teliti, kemudian Ibu tuliskan dalam bentuk artikel, kemudian Ibu publikasikan ya karya ilmiah, Bu. Artikel ilmiah dia jadinya. Apakah harus selalu ada sampelnya ya Pak? Kalau misalkan karya ilmiah itu harus ada sampel. Kalau misalkan di kelas permasalahannya otomatis anak, berarti kita mengambil sampel 1 atau 2 anak yang akan kita teliti apa gimana Pak? Ya, jadi kalau kaitannya sama karya ilmiah ini tadi Bu, kan kita harus ada faktanya atau harus ada datanya Bu. Jadi masalah itu tidak diada-adain gitu ya Bu. Jadi masalah itu memang ada di kita. Nah, kemudian karena ada masalah ini nanti kan di kelasnya kita ya. Nah, maka kita butuh data, samplingnya tadi. Samplingnya tadi apakah 100 siswanya kita atau misalnya semua siswa. Kalau di sekolahnya Ibu mungkin saya rasa tidak pakai sampling, Bu. Karena jumlahnya kan tidak banyak gitu ya. Jumlahnya hanya misalnya siswa 26 siswa. Berarti kan semuanya bisa dijadikan sebagai data. Jadi kalau sampling itu biasanya digunakan kalau jumlah datanya banyak, tidak terbatas, dan tidak memungkinkan kita untuk menggunakan semua data. Maka kita menggunakan sampling. Nah, kalau misalnya kita menggunakan semua data, bisa menimbulkan kerusakan. Ya. Misalnya apa? Penelitian tentang kualitas lampu. Kalau di pabrik lampu itu kan, tidak semua lampu itu diuji coba. Maksudnya dipecahkan, dibanting, kemudian dinyalakan selama berjam-jam kan tidak kan Bu. Tapi dia ngambil sampling dari 100 lampu yang diproduksi, dia ngambil 10 misalnya, 10%-nya gitu ya. Diambil, diuji coba, dipakai selama ratusan atau ribuan jam gitu ya. Nah, nanti dari sana bisa didapatkan sebuah kesimpulan bahwa produksi dari 100 lampu yang tadi itu bisa bertahan selama 1000 jam. Seperti itu, Bu. Oh, iya. Ya. Nanya Pak, itu sih kalau daftar pustaka kita lihatnya dari mana ya? Oke. Untuk daftar pustaka, Bu. Jadi daftar pustaka itu Ibu bisa peroleh dari kalau Google ini sudah menyediakan semacam mesin pencari untuk mencari artikel-artikel ilmiah. Jadi di alamatnya itu di scholar.google.com. Jadi Ibu bisa cari di sana. Jadi misalnya Ibu sedang meneliti terkait dengan penelitian tindakan kelas atau pendidikan anak usia dini, gitu ya. Nah, di sini ada model pendidikan anak usia dini, ini bisa dijadikan sebagai rujukan, atau misalnya penggunaan lumbung hitung untuk belajar matematika. Nah, ini Ibu sedang melakukan penelitian itu. Nah, Ibu bisa jadikan ini sebagai daftar pustakanya Ibu, bahwa sudah ada penelitian yang membahas tentang meningkatkan kemampuan berhitung anak usia 4-5 tahun melalui media lumbung hitung. Kemudian ada yang meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian menggunakan media permainan congklak gitu ya. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai rujukan.
dijadikan sebagai referensinya Ibu di daftar pustakanya nanti. Jadi ini salah satunya. Ya, kalau berarti daftar pustaka itu sumber dari informasi yang kita dapat. Iya, Bu, benar, Bu. Ibu dapat definisi itu dari mana sumbernya? Ibu harus cantumkan sumbernya kan. Apakah dari artikelnya orang lain atau dari kutipan yang ada di internet? Kalau di internet ya Ibu harus cantumkan, atau dari bukunya sebutkan judul bukunya, kemudian tahun terbitnya, halamannya, kemudian penerbitnya siapa. Biasanya kalau penulisan daftar pustaka kan kayak nggak Anda baca ya, kayak biasanya langsung aja gitu. Oke. Maksudnya nggak. Oke. Ya, maksudnya dari sumber, misalnya ada beberapa sumber itu langsung dicatat aja Pak, nggak harus pakai titik dulu. Nah itu Bu, ini jadi problem Bu. Jadi problem, tapi sebenarnya sudah ada solusinya. Jadi kalau untuk daftar pustaka itu kan sebenarnya kita punya beberapa format citasi Bu. Jadi misalnya saya punya tulisan seperti ini. Ini saya back dulu, karena dia sudah dimodifikasi. Ya. Nah ini. Jadi saya punya beberapa tulisan nih yang saya sudah publikasikan. Ini penelitiannya saya. Judulnya seperti ini. Aplikasi untuk pembuatan dan pengiriman sertifikat webinar di masa pandemi Coronavirus Disease 19, COVID-19. Nah, saya sudah buat artikel seperti ini judulnya. Kemudian ada berbagai macam referensi. Ini referensinya tidak manual saya tambahkan, Bu, otomatis. Nah, ini ada style menggunakan menggunakan Nature. Saya bisa menggunakan IEEE juga. Ya, bisa kita ganti. Kemudian daftar pustakanya nanti bisa otomatis, Bu. Ini kalau menggunakan IEEE formatnya seperti ini. Ini kalau saya modifikasi menggunakan Harvard ya. Nih. Nanti formatnya beda lagi. Saya menggunakan apa ya? American Psychology Association. Formatnya berubah lagi. Nah, ini tidak manual, Bu. Jadi otomatis. Kalau manual itu bisa kita Susah ya, Pak, ternyata. benar. Bisa jadi nanti Ibu menuliskannya salah. Kurang titik, kurang koma, kurang kurung tutup, kurang tutup kurung pada tahun misalnya kan. Kemudian formatnya beda. Ini kan kalau untuk menggunakan American Psychology Association ini kan berbeda dengan IEEE. Kalau IEEE, ini yang kalau kita ubah IEEE, ini seperti ini. Nah, Ibu sebenarnya bisa memaksimalkan penggunaan dari reference yang ada di Microsoft Word. Kita bisa menambahkan daftar pustaka di sana. Atau Ibu nanti bisa menggunakan yang namanya Mendeley, Bu. Jadi saya biasanya menggunakan software reference manager, bisa Mendeley namanya ya. Ya, kalau misalnya Ibu searching saja ya di Google itu. Misalnya kita searching software reference software reference manager. Ada banyak. Di sini ada banyak yang bisa kita pakai. Ada Zotero, ada EndNote, ada Citavi, ada Mendeley. Ini bisa Ibu pakai. Nah, saya pakainya Mendeley. Jadi Mendeley ini semua file PDF yang saya download dari internet, mau buku, mau jurnal, mau proceeding, itu saya kelompokkan. Jadi misalnya saya ada penelitian. Penelitian apa misalnya tentang sesuatu. Saya namakan penelitiannya Jutif. Nah, semua artikel yang terkait yang buku saya butuhkan itu saya masukkan di sini. Jadi kelompoknya. Nah, nanti kalau sudah saya tinggal memperbaiki judulnya saja. Oh, misalnya ini. Judulnya apa, pemanfaatan ini? Maka di sini harus judulnya sama, pemanfaatan ini. Di mana terbitnya Juwita? Tahun berapa? 2010. Ini harus dibenarkan ya. Di metadatanya harus diperbaiki, harus sesuai dengan PDF-nya. Karena kadang otomatis, kadang harus manual. Kalau misalnya ini kadang bisa dibaca otomatis oleh Mendeley-nya. Tapi kalau misalnya belum terbaca otomatis, kita harus melengkapi. Seperti ini kan sudah lengkap. Penulisnya siapa, judulnya apa, kemudian tahun berapa, publish di mana, kemudian tahun ditambahkannya kapan, itu sudah lengkap. Nah, nanti kalau Ibu mau pakai, oh misalnya di sini ya Bu. Oh, saya ada pendapat menurut si A, menurut siapa? Menurut Lasmedi sebenarnya. Menurut
menurut, ya misalnya menurut, siapa? Kita cari insert. Kita tambahkan artikelnya, oh menurut si ini, ya misalnya si ini ya, saya si Widom ini, saya klik, kemudian saya cite. Ya, kan otomatis dia nambahin 14. Tadi 13, sekarang jadi 4. Menurut Widom. Menurut Widom, informasi adalah bla 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 gitu kan. Nah, ini kan pendapatnya seseorang kita kutip. Referensi-referensi itu kita kutip. Nah, otomatis nanti di sini akan bertambah. Ya, kalau misalnya diganti, jurnal yang lain itu bukan pakai IEEE style citasinya, tapi menggunakan Harvard. Tinggal kita modifikasi. Harvard, ya jadi. Jadi sini sudah ganti. Menurut Widom, Gracia Mulia dan Ullman tahun 2001 informasi adalah, gitu kan? Nah itu Bu, pakainya Mendeley ini. Salah satunya Bu, software reference manager yang bisa kita gunakan. Jadi untuk hal-hal teknis itu terkait dengan karya ilmiah, kita tidak berkutat lagi dengan titik, koma, seperti itu Bu. Tapi kita tinggal fokus kepada substansi dari artikel ilmiahnya kita. Tidak berkutat pada masalah teknis. Itu kan teknis sekali Bu. Kalau teknis itu ya biarkan software saja yang bekerja. Kita hanya ke konten dari penelitiannya kita, konten dari artikelnya kita. Seperti itu ya Bu. Ada pertanyaan lagi Bu? Silakan. Mau nanya Pak, Ya, silakan Bu. ini mau nanya perbedaan antara karya ilmiah dan karya tulis itu apa? Di mananya Pak? Ya, sebenarnya sama. Kalau karya tulis itu, jadi kalau karya ilmiah tadi ada dua, sistematis dan ada tahapan-tahapan ilmiahnya tadi ya. Kalau karya tulis, nah itu bisa jadi sistematis tapi tidak ada tahapan ilmiahnya. Ya, jadi kalau misalnya kita anak mengarang itu kan bisa masuk ke karya tulis ya Bu. Ya, misalnya menulis tentang permasalahan bangsa ya bisa dikatakan sebagai karya tulis gitu ya. Tapi dia tidak ada kaidah-kaidah ilmiahnya. Nah, itu karya tulis. Tapi kalau misalnya ada kaidah ilmiah, ada metodologi, ada tahapan 1 2 3 4 dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah, kemudian di sana ada metode misalnya metode Fuzzy, metode apa gitu ya, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ya, kita bisa katakan sebagai karya ilmiah. Seperti itu, Bu, jawaban saya. Silakan, ada lagi pertanyaan, Bu? Ada, Bu, Mas Nunah? Tidak ada, oke. Ada Pak. Sudah. Silakan, Bu. Ada, Bu? Silakan. Ada pertanyaan, Bu? Silakan, Bu. Susah ya Pak bikin karya ilmiah. Itu butuh latihan, Bu, sebenarnya, Bu. Butuh latihan saja, Bu. Jadi semakin sering berlatih, semakin sering menulis, nanti akan lebih mudah. Nanti kita lihat, Bu, manfaatnya. Ini caranya, ciri-cirinya ya, Bu. Nah, kemudian saya masuk ke tujuannya, Bu. Tujuan Ibu atau kita kenapa menulis karya ilmiah? Yang pertama adalah menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Jadi Ibu punya penelitian, punya gagasan, ya kan? Itu Ibu tuliskan dalam bentuk sebuah tulisan ilmiah yang punya tahapan-tahapan tadi, yang sistematis dan ilmiah tadi. Kemudian Ibu sampaikan ke masyarakat luas. Nah, seperti ini, Bu. Ini dia sudah menuliskan ya, yang artikel tadi. Ini sudah ditulis, ya kan? Sudah dia publikasikan, siapapun bisa baca. Kemudian kalangan dia juga bisa baca. Kalangan tertentu tadi ya, ini berarti kalangan guru ya, bisa baca ini. Guru PAUD khususnya, PG PAUD gitu ya. Nah, itu bisa baca. Kemudian yang kedua adalah memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Nah, jadi ini sebagai syarat studi, ya mau nggak mau harus menuliskan karya ilmiah. Jadi sebagai sebuah syarat. Kalau di S3 itu ada syarat, Bu, publikasi karya ilmiah.
Ya, kalau misalnya dia sudah publikasi, masuk ke Scopus atau di jurnal internasional yang bereputasi, punya impact factor, maka dia sudah bisa masuk ke tahapan, misalnya tahapan penilaian, kelayakan gitu ya. Baru bisa lulus gitu ya, syarat kelulusannya dia. Jadi berat sekali, Bu. Kalau misalnya jurnal itu, kalau yang saya alami sekarang, kalau dulu waktu S3 kan karena ada penelitian, kalau sekarang kan dengan berbagai macam aktivitas itu untuk melakukan penelitian yang benar-benar penelitian kan sangat susah. Maka kadang menulis itu untuk jurnal-jurnal yang internasional itu butuh usaha yang besar sekali. Ya paling mungkin sekarang di jurnal nasional-nasional dulu saja. Kemudian yang ketiga adalah mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu. Jadi kita bisa mendiskusikan, Bu. Jadi kita, Ibu, di PGSD atau PG PAUD, kemudian menulis karya ilmiah, kemudian dipublikasikan di forum seminar nasional atau konferensi nasional atau konferensi internasional, ketemu dengan teman sejawat, teman yang di bidangnya kita. Ya, kan sekarang banyak itu seminar-seminar yang dilakukan secara online, daring gitu ya, yang membahas tentang masalah di bidang pendidikan gitu ya. Itu bisa didiskusikan secara bersama-sama di sana. Ibu presentasi gitu ya, nyampaikan bahwa saya punya gagasan untuk meningkatkan mutu pendidikannya kita, gagasannya Ibu seperti ini, menggunakan teori ABCDE gitu ya, solusinya seperti ini, tahapannya seperti ini, hasilnya seperti ini, kesimpulannya seperti apa gitu ya. Nah, Ibu sampaikan. Nah, nanti di sana bisa berdiskusi, oh bagaimana kalau misalnya pendekatan lain gitu ya, oh saya belum mencoba gitu ya, atau nanti bisa kolaborasi. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Jadi kalau misalnya ada perlombaan kan biasanya diminta untuk menuliskan karya ilmiah. Nah, yang terakhir adalah menyebarkan hasil penelitian. Jadi dengan adanya karya ilmiah itu kita bisa menyebarkan hasil penelitiannya kita. Ini ya, Bu, tujuan dari penulisan karya ilmiah. Nah, ada tujuan lain mungkin. Kalau misalnya kami dosen, karena kita sistemnya angka kredit, jadi setiap kita menulis, ya kita dapat poin. Ya, poin itu untuk kenaikan pangkat atau untuk mendapatkan reward. Ya, jadi biasanya itu kan kita publikasi di artikel, kemudian di jurnal, publikasi artikel di jurnal nasional internasional kita dapat reward. Kalau misalnya Sinta 1 mungkin nilainya 10 juta. Atau di kuartil 1 atau Q1 nilainya 50 juta. Kan lumayan kalau misalnya dalam 1 tahun kita bisa menulis 2 artikel. Kita dapat uang cash 100 juta berarti. Kan dari menulis itu saja. Cuma butuh usaha yang besar kalau untuk mempublikasikan artikel ilmiah kita di tempat-tempat yang bereputasi. Nah, ini tujuan kita, mengapa harus menulis karya ilmiah. Kemudian fungsinya apa, Bu? Fungsi dari karya ilmiah ini ya sebagai rujukan. Reference tadi. Ibu mencari rujukan kemana ke peneliti yang sudah melakukan penelitian yang setopik dengan Ibu. Jadi penelitiannya dia dijadikan sebagai referensi bagi penelitian Ibu. Kemudian sebagai sumber perluasan wawasan. Jadi hasil-hasil penelitian ya itu bisa digunakan sebagai perluasan wawasan pengetahuannya kita. Dan sebagai sarana diseminasi pengetahuan. Kita bertemu dengan teman, mensosialisasikan penelitian. Nah, itu kan diseminasi. Ya. Kita presentasi di depan koleganya kita gitu ya. Dengan teman sejawat gitu, dengan teman seprofesi gitu ya. Akhirnya mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru. Ini fungsinya. Nah, ada fungsi, ada manfaat. Manfaatnya apa? Dengan Ibu sering nulis, berarti kan Ibu mau tidak mau harus membaca. Membaca berbagai macam jurnal. Kalau yang S3, Bu, kalau studi S3 itu artikel yang harus dibaca itu ratusan artikel, Bu. Jadi dia harus buat dulu, dia topiknya tentang apa? Misalnya kalau saya kemarin tentang information retrieval, saya akan cari topik yang kaitannya dengan information retrieval. Dari sana saya tahu, oh ternyata ada permasalahan di information retrieval. Masalahnya apa? Kemudian masalah ini, setiap masalah itu pasti sudah ada pemecahan. Pemecahan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, kita lihat dia menggunakan metode apa. Nah, itu kan kita membaca akhirnya. Membaca artikelnya, kita baca abstraknya, ya kan?
Kalau kita kan tidak mungkin baca semua 500.000 artikel itu tidak mungkin kita baca semua, tapi kita lakukan screening. Oh, ini sesuai, baca di abstraknya. Kalau mau lebih lengkap, baca di pembahasannya gitu ya. Terus kesimpulannya seperti apa. Jadi melatih kita untuk terampil membaca. Jadi meningkatkan literasinya kita. Kemudian memberikan kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Jadi ibu sudah baca, kemudian ibu tuangkan dengan kata-katanya ibu sendiri. Ibu lakukan parafrase. Penelitian orang lain itu sudah melakukan apa? Penelitian si C melakukan apa? Penelitian si B melakukan apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Nah, nanti ibu bisa tuangkan dengan kata-kata ibu sendiri. A, B, C, ibu tuangkan dengan menggunakan kata-kata ibu sendiri. Artinya apa? Kalimatnya berbeda, tapi maknanya sama. Ya. Kemudian mengakrabkan penulisan dengan kegiatan perpustakaan. Jelas ini. Karena tadi kita harus membaca, baca itu kan banyaknya di perpustakaan. Tapi kalau sekarang tidak di perpustakaan, perpustakaannya online, digital gitu ya, di Google gitu ya. Kita bisa cari. Yang berikutnya adalah keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Jadi kita belajar, Bu, bagaimana caranya menyajikan data fakta itu secara sistematis. Ini kan data nih, Bu. Hasil gitu ya. Kita sajikan, kita komentari gitu kan. Kemudian disajikan dalam bentuk grafik. Kalau misalnya ini kan dalam bentuk grafik gitu. Nah, datanya disajikan, hasilnya disajikan dalam bentuk grafik. Dari sini orang bisa lihat, oh ternyata kriteria penilaian baik, kriteria penilaian yang sangat kurang baik gitu kan. Oh, ini lebih dari 50% gitu persentasenya. Nah, itu. Jadi ini. Kemudian memberikan kepuasan intelektual, yaitu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan menyajikan satu hasanah pengetahuan. Jadi biasanya, Bu, ada kepuasan tersendiri bagi kita sebagai penulis. Jadi ketika misalnya artikel yang kita tulis itu dirujuk oleh orang banyak, disitasi, ya kan? Berarti kan kita merasa bahwa artikelnya kita itu sangat bermanfaat. Penelitian yang kita lakukan itu bermanfaat. Ini kan kepuasan tersendiri bagi kita sebagai penulis. Dan yang terakhir adalah menyumbang perluasan cakrawala. Ini jelas. Ini manfaatnya. Jadi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menulis karya ilmiah tadi. Manfaatnya ya Pak, kenaikan pangkat gitu ya. Kalau misalnya kita fungsional, kalau saya fungsional, angka kredit itu kan salah satu poin pentingnya itu kan ada di penulisan karya ilmiah di bidang 2. Ya. Nah, ada karya ilmiah populer dan karya ilmiah saja. Ya. Kalau karya ilmiah itu tadi ingat bahwa sifatnya ilmu, kemudian ada kaidah ilmu pengetahuan di sana, menggunakan bahasa baku dan teknis, ya, ditujukan untuk masyarakat tertentu, jadi kalangan tertentu. Kalau yang populer ini umum, bahasanya bahasa umum. Mungkin cerpen, kemudian novel gitu ya. Bahasa umum gitu ya. Tidak ada istilah-istilah teknis, bisa dinikmati oleh masyarakat umum, siapapun bisa baca gitu. Ini karya ilmiah populer. Ini strukturnya. Struktur penyajian dari karya ilmiah itu ada awal, pendahuluan, pembahasan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa dia punya struktur, harus ada awalnya, pendahuluannya apa, latar belakangnya apa gitu ya. Gagasan yang kita tawarkan apa. Kemudian ada pokok pembahasan. Jadi tahapan-tahapan dalam penyelesaian permasalahan tadi. Ini komponennya. Komponen karya ilmiah itu ada abstrak, ya tadi ada pendahuluan, ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu wajib itu Bu kita lakukan, bahwa kita tidak bisa menggunakan opini pribadi pada artikel ilmiah, bahwa misalnya pendapat pribadinya kita nggak boleh, karena ilmiah, harus ilmiah itu kan harus berdasarkan kajian pustaka, kajian teoritis gitu ya. Jadi kita tampilkan kajian pustakanya, literatur review-nya. Kemudian ada metodologi, tahapan-tahapan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Temuannya apa? Kemudian hasilnya seperti apa? Temuan atau hasil ya. Dari metodologi tadi kan ada data, kita olah, kemudian kita lakukan tahapan-tahapannya, kan menghasilkan temuan. Nah, kemudian dilakukan pembahasan. Nah, ada beberapa sikap dari penulis harus objektif ya. Jadi kita harus menuliskan apa adanya gitu ya, yang sebenarnya gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa yang formal gitu ya. Nah, kalau ini hanya sikap-sikap penulis saja, bahwa dia harus dituliskan dalam bentuk pasif ya. Kalau di Indonesia itu banyak kan pasif, tapi kalau luar negeri itu mintanya aktif. Kalimatnya kalimat aktif. Tidak menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua.
Ya, tidak ada kata saya, biasanya kan dia, kamu, kalian, kita gitu. Itu nggak ada di artikel itu. Saya itu tidak ada. Bapak Ibu bisa cek tuh. Di sini pasti tidak ada kata-kata saya. Secara formal itu tidak ada. Kata ganti itu nggak boleh. Kemudian penggunaan bahasa harus bahasa yang baku, yang umum ya. Istilah-istilah umum gitu ya. Istilah yang formal, kata-kata yang formal. Dan seterusnya. Oke, seperti itu Bu, yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya untuk hari ini tidak bisa maksimal sampai jam 5 Bu. Energinya benar-benar tersita. Silakan jika ada yang ingin bertanya Bu. Untuk hari ini, silakan Bu. Ada pertanyaan Bu? Jadi saya tidak bisa maksimal sampai jam 5 karena ternyata energinya luar biasa. Ada pertanyaan Bu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, silakan Ibu sekalian menyalakan kameranya. Saya sudah share presensi belum ya Bu di grup ya Bu? Halo Ibu? Si Rampok lagi mati lampu, Bapak. Jadinya mungkin sinyalnya. Oh, Sama iya ya. lampu, Pak. Ininya dinyalain dulu aja kamera, saya screenshot dulu Bu, biar dijadiin presensi. Saya sudah share link presensinya ya Bu, yang Google Form ya Bu. Belum ya? Saya sudah share belum ya Bu? Mulai susah. Bentar. Oke, saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bu. Saya tap dulu. Oke, sebentar. Saya save dulu ya Bu. Nanti sebagai laporan ke UT. Sebentar, sekali lagi ya Bu. Sebentar. Oke. 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 Baik, Ibu-ibu sekalian, saya rasa cukup sekian dulu hari ini. Ya, jadi kita ketemu lagi minggu depan hari Sabtu jam 13.00 ya Bu. Seperti itu ya Bu ya. Oke, nanti jangan lupa presensi di grup tadi ya Bu. Saya sudah kirimkan link presensi di grup. Ya, silakan Ibu presensi link Google Form-nya. Nanti silakan presensi. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa maksimal sampai jam 5. Tapi materinya sudah saya sampaikan semua. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Iya Pak. Oke.